Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Salamullahi ya sadah minar rahmani yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum fa'ahbuna wa'a'tuna atayakum hadayakum fala khayyabtumu dhanni fahasyakum wahasyakum sa'idna idh atainakum wafuzna hina zurnakum faqumu washfa'u. Dan Wanasari dan seluruh peserta soal ziarah Lajnah Muraqabah MUA yang kami hormati. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita bisa bermuajahah dalam acara bimbingan jilid 6 yang MUA serta pelantikan pengurus Lajnah Muraqabah yang MUA Kecamatan Ketanggungan, Brebes dan Larangan, wilayah Brebes Utara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma beliau kelak fi yaumil qiyamah. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kami sebagai Muqaddamatul Awqaf akan membacakan runtutan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, acara pertama yang di pembukaan, disusul dengan acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, bimbingan jilid 6 beserta doa. Dan acara yang keempat, yakni penyerahan syahadah. Acara dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Semoga kumpulnya kita pada pagi hari ini benar-benar Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimil Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihi al-haqq wal batil. Assalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafazuna al-Qur'an bitajwid wal itqan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, sesepuh dan sepuh, asatidzah dan ustadzah, muqarrin musri'at, khususnya pengurus RMJ Brebes Utara, khususnya Romo Kiai Sulaiman dan Romo Yai yang lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati. Alhamdulillah kita masih diberikan limpahan nafas yang keluar banyak. Jadi sin ini tidak tafkhim, maka bibirnya jangan moncong tapi lebar, bukan, tapi ya supaya nafasnya banyak. Itu namanya sin.
dot agak putar ya. Harus diperhatikan. Jadi dot itu makhrajnya pada kanan kiri lidah, kanan kiri lidah nempel pada gigi geraham, gigi yang ada di belakang. Jadi seakan-akan niok tapi di dalam lidah. Jadi ditiup yang kencang sehingga nafas tidak ada yang keluar ya. Maka pipi tidak bergerak dan tidak menggelembung ya. Do, do, di, do, do. Mari. Do, di, do, do. Di, do, do. Nah, itu enggak, pipinya tidak ikut bergerak. Kalau pipi masih do, nah itu namanya ngopos. Tidak boleh do. Lidah ke atas semua. Do, nah ini memang agak sulit. Do, di, do. Itu boleh kanan saja. Artinya kalau lidahnya itu tidak lebar, ya. Kanan kiri tidak bisa kena, kanan kiri tidak bisa nempel, boleh kiri saja, boleh kanan saja. Tapi yang ke kanan ke kiri itu lidahnya, jadi bibirnya tetap ke depan ya. Ini saya contohkan yang ke kiri, do, tapi kiri, pakai kiri, tapi ya tidak kelihatan atau do. Bibirnya yang penting harus tetap moncong ke depan, bukan ini ya, bukan metodenya. Nah, itu dotnya ya, memang agak sulit. Yang penting lidah jangan kelihatan, pipi jangan menggelembung atau bergerak, karena harus di lidah. Kemudian lam, saya kira bukan apa-apa. Tapi ternyata juga untuk anak-anak kecil lam ini bermasalah ya. Kalau baca lam itu lidahnya mesti keluar la ya. Maka harus diawasi. Kalau mengajar harus mengawasi bibirnya, mengawasi lisannya ya. Jadi ujung lidah terkena gusi gusi. La li lu lal. Ini juga harus tarik la, tidak boleh le, tidak boleh lo, terus la li lu la, itu namanya tarik, tidak boleh le atau lo, tidak boleh ya. Jadi contohnya la ilaha illallah, lo, tidak ada lam kecuali nanti lafal Allah ya. Tapi selain lafal Allah untuk Imam Hafiz pasti lali lulang. Nah itu ya. Kemudian non udah sekali nani nu nan ro ri ru rol. Nah ini ada sifat takrir. Takrir itu bergetarnya ujung lidah, tapi jangan berlebihan. Roh, nah, caranya harus agak tekan. Ya. Kalau berlebihan juga tidak boleh. Roh, ri tidak boleh. Harus roh, nah, roh, ri, ru. Nah, kalau tasdid al, nah, maka bacanya Ar-Rahmanir Rahim, tidak boleh Ar-Rahmanir Rahim. Ini maksudnya takdirnya harus dijaga ya. Jadi yang kadang-kadang anak-anak yang masih kecil ya memang suka ini ya, bacanya roh. Cuma yang penting guru pengajar juz 1 dan juz pemula harus semuanya fasih ya. Karena menjadi contoh ya. Nanti kalau mau juz 1 gurunya nggak bisa baca roh, nggak bisa pas nanti. Nah, gurunya mendidik memberi contoh roh. Anaknya
mengucapkan gitu disalahkan. Sekarang tak delmo, ujung lidah terkena pangkal gigi, bongkote gigi, kemudian ke atasnya kena gusi. Artinya ujung lidah jangan kelihatan, jangan keluar. Ini ti tu tats, mari. Jadi ta seperti yang saya katakan tadi, tidak tatiku tapi tatitu. Tats. Nah, kalau mati tats. Nah, ini seringnya kita membaca T itu lidahnya keluar, tolak, tamat. Nah, ini kalau bisa, walaupun Indonesia supaya dilatih ujung lidahnya itu harus jangan keluar, ya. Walaupun tidak ada mesin, saya tolak, nggak usah tolak, nggak usah gitu. Tapi yang penting itu mapankan tempatnya, tolak, tamat, nah itu. Nah, nanti kalau surah Quran ya ada harusnya. Watamat kalimatu rabbik. Nah itu. Dan sama. Di du dede, mari. Di du dede. Di du dede. Agak ditekan. Karena semua si huruf ol nanti itu ditekan makhraj, ditekan suara dan ditekan nafas, jar dan siddan, supaya bisa mantul itu harus ditekan, ya. Maka dadidu alhamdulillah, nah jangan alhamdulillah, dulu kan bukan dan, ya. Nah ini yang saya rencanakan, dadidu alhamdulillah, bukan dadidu. Kalau itu jadi alhamdulillah, itu kurang tekanan, ya. Harus alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama dengan iyyaka na'budu, alhamdulillah, sama itu. Jadi itu yang sering kan ndu, nah itu yang kurang pas. Qatibu qadr, mari. Qatibu qadr. Kemudian huruf harus huruf sofir, ini kelbusan siji, z-nya kelbusan harus. Huruf ini ada tambahan suara sofir, ya, yang berbeda-beda. Kalau z, zi, zu, zez, zi, zu, zez. Jadi yang ngesesnya diterangkan di kitab itu ada suara hewan yang bisa terbang, sama apa itu? Terbang. Sa si su sas, sa si su sas. Ini kalau di kitab disebut kaljarodi, seperti gelaran, ya. Ya. Kemudian so si su sos, so si su sos. Jadi as katanya Indonesia. Sekarang sa dan zo. Sa ini ujung lidah tidak nempel. Jadi antara ujung lidah dan ujung gigi depan atas, tapi tidak nempel kalau sa. Sa, si, su, sas. Sa, si, su, sas. Jadi ini mendesis tapi halus. Sa, bukan s. Kalau itu si, kalau ini sa, halus. Yang kedua, dal dan dot harus nempel. Kalau tidak nempel salah. Kalau tidak nempel sama dengan z. The, zu, dal. Ini lidahnya jangan keluar.
tapi di ujung lidah, di ujung lidah, di ujung gigi tidak keluar, ya, tidak kelihatan. Ya. Jangan tidak nempel. Kalau nggak kan z, al-lazina, apa ya? Terus al-lazina, jangan tidak nempel. Begitu juga zo, ridu, ini juga harus nempel. Bukan zu. Biasanya di bahasa-bahasa yang jadinya zu. Orang habis. Fa fi fu fa. Jadi fa ini bibir bawah yang bagian dalam. Kalau kita rapatkan tidak kelihatan, ditempelkan ujung gigi atas. Fa. Jadi bibirnya tidak usah masuk, pokoknya akan ke atas. Af. Ini yang sering salah itu ketika membaca ikhfa bertemu fa. Al-fusaku, sering anak-anak romo, tapi harus nempel al-fusaku, karena ikhfa yang makhrajnya harus duduk yang sesuai. Ya, kemudian wawu ini tidak nempel, tapi wawu yang tidak mat, berarti lim atau hidup. Wan wi wu wow. Jadi wow jangan wow. Ini kalau lim harus au, jangan au, harus apa? Bibirnya agak sempit ya. Au jangan au. Babi bu babe. Jadi bibir nempel itu ber dengan mem saja. Selain ber dan mem, bibir tidak nempel. Ya. Ber, ya. Tapi tidak usah terlalu ditekan. Ya. Ber, pokoknya cukup. Ya. Tidak usah ber, tidak usah. Ma mi mu mam. Mu yang sering salah. Mu harus mu, tidak boleh mu. Menggema harus mu, tidak Muhammadur Rasulullah, tapi Muhammad ya, Muhammad ya. Kemudian huruf gunnah, dengung itu tempatnya atau makhluknya di rongga hidung. Jadi kalau hidungnya disumbat, tidak bisa menjadi dengung. Nah, huruf yang didengungkan mem dan nom. Itu mem. Kalau disumbat tidak bisa. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Telah mengenai mahal itu. Itu berarti yang pertama sangat penting untuk dipahami. Yang kedua adalah gunnah. Ingin tahsin, ingin baik harus memperhatikan gunnah. Bacaan dengung. Apa yang didengungkan? Pertama adalah non dan mem tasdid. Setiap dengung ini dua harokat, lamanya dengung semuanya ya. Innama, jadi dengungnya dengung satu, dua harokat itu berarti satu alif itu berarti dua harokat. Kalau dibaca itu namanya satu alif, atau itu namanya satu alif. Maka jangan kebanyakan, jangan kurang ya. Nah, kalau dihitung, menghitung jangan pakai ketukan, tapi pakai gerakan J. Nah itu namanya satu alif
atau harokat panjang itu berarti satu alif, atau dua harokat itu kan sama dengan maka kalau kita membaca mat tobi jangan panjang-panjang. Nah ini yang berlaku biasanya baca a'udzu bismillah kepanjangan. Harus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu. Selanjutnya bacanya gimana? A'udzu billahi, itu namanya kelebihan. Apalagi kalau bersama-sama. Nah, ini harus dilatih. Sering saya mengingatkan ini. Jadi bertopi jangan terlalu banyak. Pokoknya seketok dosis itu sudah cukup. Nah ini bingung ya satu harokat, satu alif atau dua harokat. Jadi dengungnya saja ya. Nah, ngitung dengungnya itu agak sulit. Nah, memang caranya harokat sebelumnya diikutkan hitung dan sesudahnya. Berarti kan 4 kali, 4 harokat. Pokoknya inna itu itu berarti satu harokat. Terus dengungnya 2. Kemudian harokat yang keempat inna itu berarti dengungnya inna, tidak inna kelebihan, tidak innama kurang ya. Jadi supaya ya umpamanya agak pas gitu. Inna ada jedanya. Kalau inna itu kan tidak ada dua harokat. Itu cara membentukkan dengung. Kemudian yang didengungkan yang kedua adalah non sukun dan tanwin bertemu selain huruf 8. Hamzah, ha, ho, ain, lim, lam, ro. Jadi untuk mudahnya ya ada non sukun, perhatikan sesudahnya. Kalau huruf 8 ini tidak dengung. Man, aman, man. Dan tidak dengung. Tapi kalau yang lainnya 8 ini harus dengung. Wamai yukmin dengung, 2 harokat sama. Kemudian mem sukun bertemu ba dan mem. Jadi yang berdengung mem itu hanya 2, bertemu mem, bertemu ba. Yang mu'tasim billah. Kemudian yang bertemu lahum ma. Selain itu tidak boleh dengung. Fiha. Jadi ini. Kemudian mat ya. Membaca panjang. Kita harus tahu mat ya. Mat itu ada mat asli, mat far'i. Yang kita maksud ini adalah mat far'i. Kalau mat asli kan harus. Mat far'i itu artinya yang lebih dari 1 alif. Yang ada 5, ada 6 ya. Kalau di yang doa ada perbedaan tanda ya. Tanda 6 dengan tanda yang 5. Jadi kalau ada huruf mat bertemu hamzah, itu 5 harokat. Atau bertemu sukun yang asli harus 6 harokat, atau tasdid. Tasdid ini juga banyak 6 harokat. Kalau yang sukunnya tidak asli kan matarik di sukun itu beriman 3 macam ya. Tapi ini yang kita maksud yang ada tandanya di Al-Quran ya. Tandanya yang huruf yang 6 harokat itu ini untuk membedakan. Kalau sebelah kirinya itu ke bawah, tidak begini, tidak begini, tapi ke bawah gini atau agak ke sini, itu berarti 6. Tujuannya gini, kalau ini berdirikan menjadi huruf berapa atau angka berapa?
Ini kalau kita lihat di Quran Indonesia itu yang wajib dengan yang lazim itu yang seperti itu. Ya. Yang membedakannya yang tetap dengan yang jais dianggap tidak tetap. Jadi kita membaca matnya untuk anak-anak harus dihitung. Ya. Berarti 5 harokat, 5 gerakan jari-jari. Idza jaa itu 5. Idza ya ayyuhalladzina amanu. Kalau 6 ya harus 6. Waladhdallin. Jadi menghitungnya agak jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Karena bacanya agak pelan-pelan di pelan-pelan. Kemudian yang ada sukun asli kan hanya satu saja. Itu juga. Kemudian qalqalah. Qalqalahnya adalah memantulkan huruf qalqalah ketika dibaca sukun. Ketika dibaca sukun harus diqalqalahkan. Qalqalah itu hurufnya pasti menahan suara dan menahan nafas. Menahan suara dan menahan nafas. Maka kencang, harus dikencangkan dulu. Nah, nanti keluar pantulan. Maka hurufnya ada 5. Baju di tubuh. Ketika disukun abe tidak boleh abe, itu namanya tidak qalqalah. Harus dipantulkan abe seperti ngetuk, mengetuk. Jadi tidak berupa suara, seperti pantulan. Kalau gini nggak bisa ditirukan. Ditirukan ya itu nirukno. Lewatnya suara, tapi kan tidak pas kan. Ada itu ditiru ada, jadi pantulkan banget. Ada, apa, jangan abe, ulhuwallahu ahad, tidak ada. Kalau ada itu namanya bukan qalqalah. Namanya kotak. Kemudian yang kedua adalah tafkhim. Membaca tafkhim ini juga harus bisa mempraktekkan, bisa praktek benarnya. Apa yang dibaca tafkhim? Pertama adalah huruf tafkhim yang ada 7, yaitu huruf istilah khussadotin atau khosodo odo ho. Kho, so, do, to, zo, o. Semuanya tafkhim. O itu berarti tafkhim. Tidak tapi kho, so, do. Sekarang cara membaca tafkhim ini yang harus diperhatikan. Jangan keterlaluan, jangan moncong. Moncong keterlaluan kayak moncong putih nanti. Tapi agak moncong. Istilahnya agak moncong. Artinya supaya suaranya tebal, meringis ya iso. Agak moncong sekira suara menjadi tebal. Ho, wes cukup, enggak usah ho, so, enggak usah begitu. Ho, so, do, o, lo, o. Nah, itu sudah namanya sudah tafkhim. Tidak usah ho, so, do, enggak usah gitu. Keterlaluan. Pokoknya yang nggak terlalu nggak baik ya. Kalau domah sudah mesti moncong ya kan. Hu, su, du, tu, lu, hu, hu. Coba itu dipraktekkan. Yang baca ho, 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 so, do, o, do, o. Ulang lagi.